Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala ruhi sayyidina habibina syafi'an Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ala al-jannati wal jannati wa ala asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhil barakatihim fid dunya wal dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على الذين يعيشون في زمرتهم بعافية سلامة ثم صلى إلى حضرة الإمام الحبيب عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإحسانة والنسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الهدى دلالة على الخير نظام مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه العافية وصلاح العافية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullah. Ma'ala sayyidu syuruha Ibrahim al-Bayjuri nafa'ana Allah bihi wa bi'alumihima fid darain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas sifat mumasalah lil hawadis. Ada? Kemarin kalau kita bahas berapa? Hah? Yang berapa kemarin? Apa terakhir? Aulahu wajihan. Yang keberapa? Yang kelima ya. Terus kita akan lanjutkan tentang anwa'ul mumasalah. Qauluhu au yataqayyadu bi makanin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yataqayyadu bimakanin aw zamanin aw tatasofu dhatuhu al-aliyatu bil hawadisi aw yatasofu bis sighari aw bil kibari aw yatasofu bil aghradi fil af'al wal ahkam. Udah makan apa sarahnya? Aw yataqayyadu bimakanin al-muradu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu aw yataqayyadu bimakanin al-muradu min taqyidihi bimakanin halaulihi fihi la ikhtisasihi bihi duna ghairihi wa in kana huwa al-mutabadiru min lafzil taqayyudi wal makani inda ahli sunnati wa al-firah al-mauhum wa hina idzin yakunu qauluhu aw yataqayyadu ila akhirih. Yang dimaksud
yataqayyadu fi makanin yaitu mustahil Allah berada pada tempat tertentu atau khulul menyatu dengan satu tempat, dikumpul dengan hawadis kayak bersemayam di Ares. Bersemayam di Ares itu berarti Allah itu khulul, kumpul atau menyatu dengan hawadis. Maka itulah yang dimaksud dengan lafaz taqyid wal makan inda ahli sunnah wa farahul mauhum. Artinya orang itu banyak berkeyakinan menyamakan Allah dengan wujudnya makhluk. Karena rata-rata orang mengatakan kalau sesuatu itu ada, ya pasti ada tempatnya. Masa sesuatu yang ada tapi nggak diketahui tempatnya atau nggak ada tempatnya. Kalau dia ada, dia pasti ada tempatnya. Ini pemahaman banyak orang demikian. Makanya seringkali menuduh akhirnya Tuhan ada di atas atau Tuhan ada pada tempat tertentu. Ini banyak pemahaman sampai kepada makna yang demikian. Maka ini yang mau kita mustahilkan bahwa Allah itu berada pada tempat tertentu. Terus mustaghni anhu biqaulihi bi ayyakuna jirman ta'khudhu dhahatul aliyah qadran minal faragh wa inda jumhur falasifa wasadhul batin minal khawi al mumasi lisadhil dhahir minal mahwi kabadinil kauz al mumasi li dhahiril ma wa la hadha yakunu qawlihi aw yataqayyadu mustaghni anhu bima dzukir. Yang dimaksud di sini bukan maknanya makan itu adalah jirim. Kalau jirim itu berarti Allah itu diliputi oleh ruang. Karena jirim itu sesuatu yang diliputi oleh ruang atau terbatas oleh satu ruang. Jirim yang maknanya dibatasi oleh ruang atau menempati sebuah ruang itu menempatnya jirim menurut ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau menempatnya jirim menurut orang-orang filsafat beda lagi. Kata filsafat yang namanya menempat itu ya ini. Air ini menempati botol. Atau buku ini menempati meja. Itu pahamnya orang-orang menurut filsafat. Kenapa? Karena menempat bagi mereka itu ditakrif sathul batin minal khawi al mumasi bi sathil dhahir. Sesuatu yang menjadi perkara batin yang nempel pada dhahirnya sesuatu. Jadi apapun yang nempel pada dhahirnya sesuatu maka berarti dia
menempati sesuatu itu. Ini apa? Dikatakan ini batin, ini dohir gitu loh gambarannya. Ini dohir, dalamnya ini batin gitu loh. Sesuatu yang nempel di batinnya perkara lain, berarti dia menempati tempat itu. Ini, jadi perkara yang nempel pada sesuatu yang lain, maka tempat sesuatu itu menjadi tempatnya. Ini yang dipahami tempat menurut orang-orang filsafat. Kalau kita kan mengatakan tempat itu apa? Tempat itu ya ruangan secukup dirinya. Karena nama tiap-tiap jirim pasti menempati satu ruangan, walaupun dia nggak nempel sama sesuatu yang lain. Nggak ada kaitannya nih, nempel atau nggak nempel sama yang lain nggak ada hubungannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tiap-tiap jirim itu pasti menempat pada ruangannya sendiri. Air menempat di mana? Ya pada ruangannya sendiri. Botol, gelas menempat di mana? Ya pada ruangannya sendiri. Enggak ada botol atau air menempati botol, enggak ada. Karena ruangan yang sudah diisi oleh satu jirim enggak bisa diisi oleh jirim yang lain, karena tiap-tiap jirim itu menempati ruangannya masing-masing. Nah kalau botol sama air namanya apa? Hubungannya apa? Tanggaan, bersebelahan gitu, bukan saling menempati gitu. Yang menempat itu dia nggak bisa dipisahkan dari tempatnya. Tutup sama botolnya ini bisa dipisahkan. Tutup ini nggak menempati botol, enggak, tapi bersebelahan. Menempati itu nggak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang ditempati. Kalau ruangannya hilang, ya jirimnya hilang. Kalau jirimnya hilang, ya ruangannya hilang, karena keduanya mulazamah, nggak saling menempati, nggak saling keduanya saling berkaitan. Beda sama menempat menurut orang-orang filsafat. Dan ini menjadi pahamnya banyak orang-orang Islam. Orang Islam ditanya itu air menempat di mana? Ya di gelas pasti. Gak ada yang pahamnya lain kan. Maka ini pemahaman orang-orang filsafat. Hati-hati nih. Kita nggak boleh ikut paham yang demikian. Kita nggak ikut pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah pahamnya apa? Yang namanya jirim itu yang menempati ruangannya sendiri, bukan menempati ruangan atau tempatnya yang lain. Nah, kalau tukar tempat bisa nggak? Nah, gimana tukar tempat? Ruangannya udah masing-masing. Bisanya apa? Tukar posisi bisa. Kamu di atas, saya di bawah, atau kamu di bawah, saya di atas. Bukan ruangannya yang tuker, bukan. Kalau ruangan bisa tuker, nanti yang gendut tuker sama yang kurus gitu, enak dong. Tuker tempat dong ya, nanti kan gendutan tuker sama yang kurus gitu biar langsing gitu. Nggak bisa. Yang gendut ya ruangannya gede, yang kurus ya ruangannya kecil, karena ruangan itu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Maka hadza wa ala hadza la yakunu qali au yataqayyadu. Maka yang dimaksud dengan au yataqayyadu bi makanin bukan ayakuna jirman gitu loh. Dibedakan. Kalau ini sama ya udah dibahas di awal, berarti kan di awal udah dibahas Allah itu wujudnya bukan jirim. Terus dibahas lagi Allah itu bukan pada dikoyiti oleh satu tempat. Allah itu nggak dikaitkan atau nggak berkaitan dengan sebuah tempat tertentu.
Nah ini juga jadi pahamnya banyak orang, rata-rata orang menuduh yang demikian dasarnya dari Al-Quran. Innallaha ala arsyis stawa, Allah itu bersemayam di atas hingga sana. Atau mengatakan tadi pokoknya tempatnya Allah beda sama tempatnya makhluk. Maka orang demikian masih mentasbihkan Allah dengan sesuatu. Jadi jangan sampai kita meyakini Allah itu berada pada satu tempat. Makanya dalam hadis sunnah itu haram mengatakan Tuhan itu ada di mana. Nanya Tuhan itu ada di mana hukumnya haram. Kalau sampai diyakini bisa sampai i'tiqadnya kufur, i'tiqadnya apa? Mensifati Allah dengan sifatnya makhluk namanya. Terus qaluhu au yataqayyadu bi zamanin. Ai au yataqayyadu bi zamanin bi an taduru alaihil aflaq au yaqru alaihi al-jadidan al-lail wan nahar. Zaman itu apa sih? Zaman itu apa? Hah? Hah? Waktu itu apa? Zaman, waktu, masa, sama dong. Apa masa itu? Ada yang mengkoyiti masa itu, zaman itu apa? Ya perputarannya planet, galaksi. Sesuatu yang apa? Udah terjadi sejak dulu nih, dunia ini ya berputar. Maka perputaran itu menjadi waktu. Ada mengatakan lagi waktu itu apa? Waktu itu berkaitan dengan barunya dua perkara yang baru, yaitu siang dan malam. Kan yang namanya siang malam nggak pernah bisa dari kita nih. Kita ini kalau nggak ada pada siang hari ya pada malam hari. Maka perubahan siang malam namanya waktu. Banyak nih takrif tentang yang namanya waktu atau zaman. Wal masyhur, adapun takrif yang paling masyhur, anna zamana huwa harakatul fulqi. Yang namanya zaman itu adalah pergerakannya falak, pergerakannya planet. Itu takrif yang paling masyhur, yang banyak digunakan. Kalau kita sudah bicara waktu itu apa? Ya ukurannya waktu itu ya perputarannya planet. Bukan waktu itu diukur dengan jam, bukan. Perputarannya planet, karena dunia ini terus berputar. Setiap putarannya menunjukkan waktu. Ada yang namanya hari, ada yang namanya minggu, ada yang namanya bulan, ada yang namanya tahun. Setahun itu bagaimana? Nanti ketemunya satu putaran nama setahun. Kan kalau planet itu bumi, bulan, terus matahari. Kalau bulan muterin bumi nih, ketika ketemu tempat yang satu, waktunya sebulan, gitu loh. Muter lagi, waktunya sebulan. Nah, ini si bumi muterin matahari, ketemunya lagi nanti setahun, gitu. Ini sebulan, sampai ketemu lagi setahun, gitu. Ini terjadi perputarannya demikian, disebut namanya waktu, ketika ada perputarannya galaksi atau planet. Nah sekarang kalau di akhirat ada waktu nggak? Satu hari di akhirat sama dengan setahun
di 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia bumi. Nah di akhirat ngitungnya pakai apa? Nggak ada siang, nggak ada malam. Di akhirat adanya apa? Hah? Adanya apa? Adanya terang. Nggak ada siang, nggak ada. Adanya terang. Kalau siang itu kan kaitan sama matahari. Nah, di akhirat nggak ada matahari, adanya apa? Terang. Terang itu kan nggak kaitan sama siang. Kayak inilah malam apa? Lampu. Ini suasananya di ruang ini apa? Terang, bukan siang gitu. Nah kalau diukur pakai terang doang, ukurnya waktu gimana? Ini terang terus gitu. Mau mengukur waktunya bagaimana? Berarti kalau waktu itu disebutkan dengan perputarannya apa? Planet, nanti di akhirat berarti nggak ada waktu gitu loh. Ya kan kalau diukur pakai itu maksudnya. Kalau waktu diukur pakai perputarannya planet. Terus annal harokat anna zaman wa harokatul ful. Wakil ada mengatakan lagi wa muqaranatun mutajaddidun. Al mauhum li mutajaddidun maklum. Yang namanya zaman itu apa? Dikorinahkan dengan mutajaddid atau apa? Barunya pergantian perkara yang baru. Al mauhum li mutajaddid al maklum. Atau apa? Pergantian wujud atau lamanya wujudnya sesuatu yang dipahami. Zaman itu apa? Zaman itu ya diukur dengan lamanya sesuatu. Nah, lama itu diukur pakai apa? Pergantiannya wujud ke wujud. Dari satu wujud berganti ke wujud yang lain, maka namanya dia terikat dengan adanya waktu. Lah, mengukurnya bagaimana? Ya dipahami aja. Nggak bisa. Ini waktunya udah lama, lamanya berapa? Dari mana mengukurnya lama? Ya dari pergantiannya satu wujud ke wujud yang lain. Kalau itu yang disebut namanya waktu, atau bahasa sekarang namanya apa? Durasi. Ini kalau lihat HP ada apanya? Ya. Durasi itu apa? Hah? Durasi itu apa? Hah? Ini film ini durasinya 1 jam. Durasi itu apa? Lamanya. Lamanya akan diputarnya kejadian atau film ini selama 1 jam gitu loh. Durasi itu lamanya keberadaan wujudnya sesuatu. Maka kalau mau diukur pakai lamanya sesuatu, ya di mana aja bisa ada waktu. Mau di akhirat, mau di dunia, karena berkaitan dengan apa? Pergantiannya wujud ke wujud yang lain. Dan semua ini mustahil terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah itu wujudnya terkena pergantian. Kayak ente dah,
ente di dunia umurnya berapa? Oh, ada yang umurnya 60 tahun, ada yang umurnya 50 tahun. Berarti dari mulai ente muncul berganti dari wujud yang satu ke wujud yang lain terus sampai kepada wujud kamu yang akhir. Maka dihitung lamanya kamu wujud selama sekian tahun. Berarti lama itu namanya zaman atau durasi atau waktu. Nah, ngukurnya pakai apa? Nah, orang sekarang ngukurnya dulu pakainya hari. Terus muncul ada jam, sehari berapa? 24 jam. Orang dulu ngukurnya pakainya hari, pokoknya sehari. Adanya ya pagi, siang, sore, malam. Nanti sehari apa? Kalau 7 hari berarti seminggu, 30 hari berarti sebulan. Itu namanya ukuran lama. Lama itu bisa diukur. Sekarang ada ukurannya. Sedetik lama nggak? Hah? Sedetik cepat apa lama? Hah? Sedetik lama. Hah? Cepat itu ukurannya apa? Lah yang cara ngukur cepat gimana? Sedetik itu cepat apa lama? Hah? Semenit? Sejam? Nggak ada alat untuk mengukur cepat, nggak ada alat untuk mengukur lama adanya. Kayak stopwatch tuh, ente lari diukur kan, oh lamanya untuk 100 meter sekian detik. Itu untuk mengukur apa? Lama. Nggak ada alat untuk mengukur cepat, nggak ada. Cepat itu jadinya bandingan sehari sama sejam, cepat mana? Sejam. Itu kalau diukur waktu tuh. Kalau diukur apa? Nungguin pacar sehari cepet ya. Apa-apa. Kalau ngukurnya pakai bayar utang sejam aja lama bener ya Allah. Itu mau ukuran rasa namanya. Jadi kalau ukurannya hitungan ya sama, mau ente nungguin utang, mau nungguin pacar ya sama. Sejam ya sejam, namanya berapa? Sejam berapa? 60 menit, semenit, semenit, 60 detik, sedetik, sedetik berapa? Hah? Sedetik berapa? Ada nggak hitungan di bawah detik? Enggak ada. Ada lah. Jadi kalau lihat apa jam digital yang sekarang ada hitungan jam, menit, detik, terus di bawahnya detik ada lagi tuh. Setiap 10 baru ganti 1 detik, 10 ganti 1 detik. Namanya apa itu? Apa namanya? Kalau sekon itu kan masih hitungannya detik. Ini ada hitungan di bawah detik. Itu mau ngitung apa? Lamanya sesuatu. Nah Allah itu nggak bisa diukur pakai waktu. Maka ukuran waktu yang paling masyhur apa tadi, perubahannya apa? Falak, pergeserannya falak itu ukuran waktu yang paling masyhur.
lil ibham kama fi qaulika atika tulu isyamsi wa qila ghairi dzalik wa qara ba'dul muhaqqiqin annahu min mawaqifil uqul wa huwal haq. Kalau perkataan para muhakkik, zaman itu apa? Ya al-mawaqifil ukul, sesuatu yang bisa dipahami oleh, yang dibatasi oleh akal, dan ini pendapat yang paling hak. Kalau pendapat yang lain mengatakan atika, aku akan datang ke tempat kamu nanti tulu'i jamsi, ini ukuran waktu yang dikaitkan sama perubahan falak. Saya mau ke rumah kamu nih nanti siang-siang, saya mau ke rumah kamu nanti sore, saya mau ke rumah kamu nanti malam, maka dianggap itu malam, sore, pagi itu apa? Zaman atau waktu. Maka Allah itu nggak terkena semua ini nih. Mau zaman yang hitungannya pagi, sore, malam, mau zaman yang hitungannya tahun, bulan, mau zaman yang hitungannya menit, detik. Maka Allah tidak terkena dengan semua zaman yang demikian. Karena bagi Allah wujudnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan zaman itu terkait sama apa? Sebuah perubahan. Kalau nggak ada perubahan, gimana mau dihitung pakai zaman? Ya, zaman itu adanya sebuah perubahan. Makanya seringkali di Quran ada kalimat begini, wa idh qala rabbuka, artinya apa? Ketika Tuhanmu berbicara, Wa idh qala rabbuka, id itu apa? itu huruf Hah? huruf Menunjukkan apa? menunjukkan Zaman. jam. Nah Allah ketika Allah berbicara, waktunya kapan? Pagi, sore, atau malam? Tidak dong. Nah terus gimana? Kok pakai id? Kalau nggak kena zaman kok pakai id? Zamannya terus menerus. Hah? Zamannya terus menerus. Terus menerus? Ini ngomong terus gitu. Jadi berlakunya terus menerus. Berlaku kalamnya gitu. Iya. Hah? Iya. Kola mana apa? Fi'il madi. Madi. Iya. Jadi banyak yang menisbatkan zamannya itu dinisbatkan kepada Allah. Dan ketika Allah berbicara kepada malaikat, berarti waktunya dinisbatkan kepada Allah. Mestinya ngertiinnya yang bagus, jangan sampai zamannya dikaitkan kepada Allah, karena Allah nggak terkait sama zaman. Dan ketika malaikat mendapatkan berita dari Allah, gitu ya. Karena yang kena waktu siapanya? Malaikatnya, bukan Allah. Kalau malaikatnya boleh, malaikat dapat beritanya kapan? Mau siang boleh, mau malam boleh, mau sore boleh, mau pagi boleh. Tapi Allahnya beritainnya nggak ada waktu bagi Allah, gitu loh. Jadi jangan waktunya itu dikaitkan pada Allah, tapi waktunya dikaitkan kepada makhluk yang menerimanya, gitu. Dikaitkan kepada Allahnya. Kalau dikaitkan kepada Allahnya berarti nggak ada bedanya Allah dengan makhluk. Jadi Allah itu wujud bila makan, bila zaman. Allah itu wujud nggak terkena zaman, nggak terkena waktu. Kenapa? Karena zaman dan tempat itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah wujud sebelum zaman dan waktu itu wujud, gitu loh. Sehingga Allah itu nggak bisa diomongkan tempat dan waktu itu wujud, sehingga Allah nggak bisa dikaitkan sama tempat dan waktu, karena tempat dan waktu dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ya, jadi jangan sampai menisbatkan kapan sih Allah mau bikin begini, kapan Allah akan bikin begini, kapan nggak bisa dinisbatkan kepada Allah, gitu loh. Karena kapan itu terkait sama waktu. Kalau pada kitanya boleh, kapan saya akan dimatikan,
kapan saya akan disidang, kapan saya akan, bukan kapan Allah, bukan, tapi kapan saya. Jangan kapannya bagi Allah, tapi kapannya bagi saya. Kalau kamu nanyanya kapan Allah begini, kapan Allah begini, kamu menisbatkan zaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus awiyata sifat zatul aliyah bil hawadis. Ai ka ayata sifat biqudratil hadisah, iradatil hadisah, au ilmun hadisah ila ghairi dzalik. Mustahil yang berikutnya Allah bersifat zatnya dengan sifat perkara yang baru. Seperti apa? Kudratnya baru, iradahnya Allah baru, ilmunya Allah baru. Allah itu baru tahu, Allah itu baru pengen. Berarti Allah menisbatkan perkara yang baru bagi Allah. Atau dengan sifat-sifat lain yang menjadi sifatnya makhluk, kayak apa contohnya? Hah? Anto la ta'khudhuhu sinatun, jelas. Murka sifat siapa? Makhluk. Allah murka. Berarti kamu mensifati sifat yang baru bagi Allah. Kalau ada perkataan Allah murka, berarti apa? Harus ditakwil gitu. Ketika ada menisbatkan sifatnya perkara yang baru pada Allah, maka harus ditakwil. Kayak ini, Allah itu senang kalau lihat hambanya ibadah. Senang itu maknanya apa? Senang sifat siapa? Lawannya apa? Benci. Allah itu benci. Benci, senang itu sifat makhluk, jangan disifatkan kepada Allah. Tapi ada di kata Ustaz Allah suka senang begini, maknanya harus ditakwil gitu. Jangan sampai sifat itu jadi sifatnya Allah. Jadi kamu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Senang maknanya apa? Ridho gitu. Allah ridho. Benci maknanya nggak ridho gitu. Nah, ridho itu apa? Hah? Allah ridho maknanya apa? Menjadikan hambanya sesuai dengan perintahnya. Hamba yang dijadikan Allah sesuai perintah berarti Allah meridhoinya. Hamba yang dijadikan oleh Allah enggak sesuai perintah berarti Allah tidak meridhoinya. Lawannya ridho apa? Sukhut gitu. Makanya Allah tidak merahmatinya. Ridho maknanya Allah merahmati. Enggak ridho Allah tidak merahmati. Gitu maknanya ditakwil begitu. Kalau enggak nanti akan maknanya sama dengan maknanya makhluk. Allah murka maknanya apa? Menjauhkan hamba dari rahmatnya. Kayak di hadis dalam Quran banyak tuh lafaz-lafaz yang menisbatkan sifat yang baru bagi Allah. Maka sifat-sifat itu semua harus ditakwil, jangan sampai diimani sesuai dengan sifat yang ada demikian gitu. Kalau diimani begitu berarti nanti kita menyamakan keadaan Allah dengan perkara yang baru. Kayak Allah bercahaya, bersinar, ada nggak? Hah? Sinar Allah, cahayanya Allah. Hah? Cahaya ilahi. Ada nggak begitu? Kayak contohnya apa? Ketika Allah menampakkan cahayanya pada Nabi Musa, ya. Allah bercahaya. Jadi Allah dengan sifat makhluk dong, kayak ada lampunya dong Allah. Oh cahayanya Allah beda deh. Nah, cahaya kok beda? Cahaya lampu sama cahaya senter aja beda.
Jadi cahaya itu tetap sesuatu yang merupakan apa? Jauhar. Ketika dinisbatkan kepada Allah berarti Allah itu nanti jadinya jirim, tersusun, ada wujudnya, ada jirimnya, ada jauharnya. Jangan menisbatkan demikian kepada Allah. Begitupun sifat-sifat yang lain yang banyak disifatkan kepada Allah maka harus ditakwil. Maka dikatakan apa? Dalam apabila ada sesuatu perkara yang baru yang dinisbatkan kepada Allah maka harus dijauhkan. Awilhu au fawwid baru mitanziha. Ketika menisbatkan sifat-sifat yang baru pada Allah maka takwil atau kalau nggak bisa takwil apa tafwid, setidaknya kita tidak mengimani tapi kita menjauhkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayata sifat bisigori, apa sih kecil itu? Allah mustahil disifati dengan kecil. Kecil itu biqillatil ajza, isinya sedikit, namanya kecil. Au al-kibari au bikasrotil ajza, atau isinya banyak. Beras sekilo sama beras sekintal, gede mana? Kenapa? Karena isinya banyak, gitu loh. Disebut gede itu isinya banyak. Ketika kamu ngomong Allahu Akbar, bukan gede banget, bukan. Gitu. Kalau Allah gede banget berarti isinya banyak. Gitu. Nanti ada bandingannya sama dengan yang kecil. Nanti akbar bagi Allah maknanya apa? Maknanya agung atau azim gitu. Jangan sampai dinisbatkan Allah itu gede sampai terbayang di pikiran kamu sesuatu yang gede banget gitu loh. Sampai ada orang-orang yang nggak ngaji ngomong, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang gede yang lebih gede dari dirinya? Nah, yang kira Tuhan jirim apa? Nah, dianggap ada batasan untuk menciptakan jirim pada fi'ilnya Allah. Allah itu bisa menciptakan jirim yang nggak ada batasnya, gitu loh. Allah bisa menciptakan jirim yang beratnya nggak ada batasnya. Ada orang yang bisa nggak Tuhan bikin barang yang gede, berat, yang Tuhan nggak bisa ngangkatnya. Lo kira Tuhan tukang panggul apa, tukang angkat-angkat? Nah, dia bayangin kayak dirinya ada manusia bikin gedung lantai 100, berarti lebih gede dari dirinya gitu loh. Lah Allah begitu enggak, nisbatnya kepada pikirannya sendiri bagaimana? Karena enggak kenal Allah itu bukan jirim, hingga membatasi apa yang mampu diciptakan oleh Allah. Selagi itu perkara jaiz maka Allah mampu bikin jirim yang gedenya enggak terbatas, beratnya enggak terbatas, gitu maksudnya. Nanti ada dalam pembahasan iradah nanti. Wa yukhadhu min dalika annahu la yutlaqu alaihi ta'ala shaghir au kabir. Maka diambil dari makna ini kita enggak boleh membicarakan kepada Allah, mensifati kepada Allah dengan sifat kecil atau gede. Li'anna shaghir ma qillatil ajza'uhu wal kabir maka furat ajza'uhu. Yang namanya kecil itu ya isinya sedikit, kalau gede itu isinya banyak. Lakin mahal man'u itlaqil kabir alaihi ta'ala idza urida bi kasratil ajza.
Tapi terhalangnya atau larangan mengatakan besar bagi Allah kalau dipahami Allah itu isinya banyak. Kama tadul alaihi hadza syiar. Wa amma idza urida bihil azim fala yamtani itlaqi alaihi ta'ala liwurudihi fi qouli ta'ala al-kabiril muta'al. Maka kalau maknanya besar itu azim, maka kalimat besar itu ya tidak terhalang untuk disifatkan kepada Allah, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri dengan al-kabiril muta'al, sebagaimana kalam yang ada di dalam Al-Quran. Jadi azim maknanya apa? Kabir maknanya azim. Kalau a'la, tinggi maknanya apa? Tinggi apa? Derajatnya gitu. Bukan tinggi fisiknya, bukan tinggi wujudnya, tapi tinggi derajatnya. Kayak kamu lah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Namanya tinggi derajatnya. Terus yang terakhir awyata sifa bil agradi fi af'alihi wa ahkamihi. Yang terakhir nih, kalau bedanya lagi Allah beda dengan makhluk pada perbuatannya. Maka perbuatan Allah itu nggak ada gharad. Gharad itu apa? Gharad itu tujuan. Mustahil Allah di dalam perbuatannya memiliki tujuan atau punya tujuan. Seperti kaijadi Zaid wa Umar masalan. Zaid itu menciptakan Umar, Allah menciptakan Zaid, menciptakan Umar itu enggak ada tujuannya. Untuk apa sih Zaid bikin Umar? Untuk apa sih Zaid bikin apa? Untuk apa sih Allah bikin Umar? Untuk apa sih Allah bikin si Zaid? Allah bikin matahari, Allah bikin bulan, untuk apa? Ya nggak ada gharad, nggak ada tujuannya, ya nggak untuk apa-apa. Kalau nggak ada untuk apa berarti main-main dong. Allah bikin ini untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa berarti iseng dong Allah. Ya, yang namanya perbuatan ada tiga. Ada perbuatan yang punya tujuan, ada perbuatan iseng, ada perbuatan lil hikmah namanya. Sama dengan waqalihi au ahkam, dan Allah itu tidak ada tujuan di dalam menetapkan hukum kaijabis sholat, seperti Allah mewajibkan seseorang untuk sholat wa zakat atau zakat makalan. Fa'afalu ta'ala wa ahkamuhu munazahatun anil gharbi wala yarudu ala dzalika. Maka perbuatan Allah itu suci dari adanya tujuan. Maka wala yarudu, dan enggak ditolak atas makna ini perkataannya Allah, kalamnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Jin, Allah bikin jin manusia tujuannya untuk, jadi Allah punya tujuan. Ya. Ya di situ artinya begitu gitu. Maka nggak boleh ngerti. Kalau ngertinya begitu berarti Allah punya. Karena misalnya begini, perbuatan yang punya tujuan yang gimana?
dulu. Ketahui dulu perbuatan yang punya tujuan yang kayak bagaimana. Mengharapkan hasil dari yang lain. Yang namanya perbuatan tujuan itu seseorang yang membutuhkan bantuan, mengharapkan hasil dari yang lainnya. Itu tujuan. Contohnya apa? Tanam padi. Tujuannya panen. Nah, agar bisa panen, kamu gimana kerjanya? Kamu siram. Nah, berarti dengan bantuan air kamu sampai pada tujuan kamu, gitu loh. Ya, berarti air bantu kamu enggak? Nah, itu namanya tujuan begitu. Seorang bapak menyekolahkan anaknya biar pinter. Tujuannya biar pinter. Berarti dengan bantuan guru, gitu loh. Jadi apa tujuan itu pasti hasil itu dibantu oleh yang lain. Nah, kalau Allah menciptakan manusia untuk beribadah, berarti yang bikin ibadahnya manusia siapa? Ya bukan Allah. Hah? Allah bikin manusia tujuannya agar manusia itu bisa ibadah. Berarti yang membuat manusia ibadah siapa? Bukan Allah. Kalau manusia ibadah, tujuan Allah bersama. Kalau nggak ibadah, nah pertanyaannya sekarang, manusia semua ibadah nggak? Berarti tujuannya Allah gimana dong? Yang gagalin siapa? Setan. Hah? Gara-gara setan, tujuan Allah agar manusia ibadah gagal gitu. Karena manusia digoda sama setan, ya. Terus jadinya gagal. Berarti kudratnya Allah ajis dong kalau begitu. Allah nggak berkuasa kalau begitu kan. Artinya apa yang dimaui bisa dihalangi oleh yang lain. Dan arti yang seperti ini banyak diartikan oleh para ustadz. Gitu. Allah bikin hujan tujuannya biar menyuburkan tanah. Padahal kadang ada hujan malah jadi tujuannya Allah bikin hujan tujuannya mau bikin petani seneng, biar petani apa? Pada nanam. Tapi tukang es, tukang kopi, tukang es rugi dong. Tukang jemur itu ikan asin rugi dong. Mama tukang jemur baju, tukang laundry ribet dong, gimana? Hujan melulu nih kayaknya nggak? Laundry sekarang. Nah, laundry dulu pakai nyetrika, dijemur dulu, ribet dong. Jadi pahami dulu yang namanya perbuatan yang punya tujuan itu. Terus yang lain, orang tua memberikan aturan untuk anaknya jam 7 harus pulang, main nggak boleh lama-lama, jam sekian makan. Ini peraturan nih berarti. Apa tujuannya?
Hah? Agar si anak bisa disiplin. Maka orang tua mendapatkan keuntungan gitu loh, dengan peraturan yang dibikin. Gitu loh. Pak RT bikin peraturan nih jam 12 kampung di portal. Biar apa? Biar motor Pak RT nggak hilang. Itu Pak RT harus kehilangan motor. Jadi bikin peraturan portal. Ini Pak RT mendapatkan keuntungan dari peraturan yang dibikin. Nah, kalau Allah itu ada gharadh, berarti Allah mendapatkan keuntungan gitu loh, dari orang lain, dari perkara yang diciptakan, dari orang yang membantunya. Maka ini mustahil bagi Allah, gitu maksudnya. Jadi mau membedakan antara perbuatan manusia dan perbuatannya Allah itu mukhalafah, beda gitu loh. Perbuatan manusia itu pasti punya tujuan. Kalau dalam bahasa awal, dalam bahasa risalah awal, perbuatannya Allah itu enggak butuh alat. Perbuatan manusia butuh alat, gitu kan? Allah kalau bikin nggak butuh alat, tapi kun fayakun. Kalau manusia perbuatannya dibantu sama alat. Kenapa kok begitu? Ya ini kembalinya, yang dibantu oleh alat itu karena dia punya tujuan. Tujuannya nggak akan tercapai kalau nggak dibantu oleh yang lain. Gitu maksudnya. Kalau Allah punya tujuan, berarti pasti dibantu oleh yang lain. Allah bikin surga buat apa? Buat apa? Hah? Buat hadiah, buat siapa? Beriman. Agar apa? Iya, ketika hadiah surga, orang beriman biar bagaimana ketika di surga? Hah? Surga itu isinya apa? Nikmat. Berarti Allah bikin surga agar orang mukmin mendapatkan kenikmatan. Berarti Allah dibantu surga memberi gitu. Ini gimana? Coba. Gharadh dong kalau begitu. Punya tujuan dong kalau begitu. Itu loh. Allah itu bisa bikin nikmat walaupun nggak pakai surga. Mana? Dikubur, orang dikubur diberi nikmat oleh Allah. Nggak ada surganya. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Allah menyiksa hambanya nggak butuh neraka. Allah bikin neraka untuk menyiksa hambanya. Kalimat untuk ini harus dimaknai yang lain gitu loh. Maka di kitab-kitab ulama dikatakan idza wusida dalam fi fi'lihi ta'ala soro hikmatan. Mananya sayru roh gitu loh. Dimaknani soro jadinya perbuatan itu membawa hikmah gitu. Hikmah itu apa? Li'anna lam fihi lil akibah wa sayrurah gitu loh. Karena lam yang nisbat kepada perbuatan Allah itu maknanya lil akibah atau sayrurah, jadinya si hamba itu bisa ibadah gitu loh. Allah bikin jin dan manusia, maka jin dan manusia hidupnya bisa untuk ibadah gitu maksudnya. Bukan Allahnya tujuannya bikin jin untuk ibadah, bukan, tapi jin itu karena dibikin sama Allah jadinya dia bisa ibadah gitu loh. Nah, kalau nggak dibikin, dibikin aja enggak gitu loh. Jadi hikmahnya jin dibikin Allah, hikmahnya manusia dibikin Allah, manusia dan jin
bisa ibadah. Gitu maksudnya, maknanya begitu harus. Hikmahnya orang mukmin dimasukkan surga, orang mukmin bisa jadinya bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah, bukan dari surga, gitu loh. Karena Allah akan menjadikan orang-orang mendapat nikmat di dalam surga, bukan surga yang menjadikan nikmat, tapi Allah menjadikan nikmat di dalam surga. Karena Allah bisa aja bikin nikmat di luar surga. Surga itu nggak membantu Allah, nggak jadi alat untuk mendatangkan nikmat, gitu maksudnya. Jangan sampai menisbatkan yang demikian pada Allah nih. Wa'lam, ketahuilah annal af'alahu ta'ala wa ahkamahu wa in kanat munazahatun anil gharad lakin la khulu anil hikmah. Maka ketahuilah bahwa perbuatannya Allah dan hukum-hukum yang Allah berlakukan, walaupun itu semuanya harus disucikan daripada gharad tujuan, tapi perbuatan Allah itu tidaklah kosong dari yang namanya hikmah. Jadi apa sih? Allah bikin langit untuk apa? Bukan untuk apa? Hikmahnya apa? Gitu mestinya. Kalau mau menanyakan perbuatan Allah, mestinya nanyanya, Allah bikin saya ngaji, bikin saya bodoh, itu hikmahnya apa? Allah bikin saya kecil, hikmahnya apa? Allah bikin saya kawin, hikmahnya apa? Allah bikin saya kerja, hikmahnya apa? Allah bikin saya nganggur, hikmahnya apa? Allah bikin saya dipecat, hikmahnya apa? Allah bikin saya sakit, hikmah mesti begitu, gitu loh. Jadi karena perbuatan Allah nggak akan ada yang disandarkan sama dengan perbuatan makhluk, yaitu punya tujuan. Ya Allah, ada obat yang namanya obat sakit kepala. Oh, kalau orang minum ini tujuannya agar orang itu dapat terhindar dari sakit kepala. Maka berarti orang itu bikin dengan tujuan. Maka nisbatnya begini nggak boleh pada Allah. Karena untuk menghilangkan sakit kepala Allah bisa pakai sabab apa saja, gitu loh. Ente datang ke rumahnya Pak Kiai ambil gelas, bisa. Atau kata Nabi, kalau ada orang sakit apa puasa, ada orang sakit sedekah, ada orang sakit minum zam-zam, minum herbal. Jadi orang sakit itu nggak harus melulu sembuhnya dengan obat, nggak bisa dengan jalan yang bermacam-macam. Itu namanya hikmah. Jadi Allah bisa menjadikan jalan apa saja untuk dikaitkan dengan sesuatu. Wa in lam tasilu ilaiha uquluna, walaupun akal kita itu nggak bisa memahami apa hikmahnya. Karena nggak setiap yang Allah bikin itu kita diberitakan hikmah. Kalau dulu lah yang namanya pohon pace, kamu tahu pace nggak? Hah? Dulu buat apa? Dulu kita kecil pace buat apa? Lempar-lemparan. Kenapa? Karena nggak tahu manfaatnya, gitu loh. Sekarang diburu orang pohon pace. Setelah orang tahu, oh ternyata pace bisa buat ini, oh dicari orang tuh. Dulu kita main pohon pace buat tembak-tembakan itu. Dianggap nggak ada apa, pahit begini buat apa, gitu loh.
rumput teki itu teki yang dulu nggak ada. Sekarang buat jamu ini, buat obat ini, buat ketika orang sudah tahu kegunaannya lah. Kegunaan ini sesuatu yang oleh Allah nggak diberitakan oleh setiap hambanya, hingga kita nggak tahu apa sih hikmahnya Allah bikin begini, Allah bikin begini. Tapi pasti ada hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Ma yarji'u li khalqihi. Hikmah itu sesuatu yang Allah ciptakan, yang makhluk itu bisa mengambil keuntungan atau mendapatkan kerugian, gitu loh. Dan itu enggak jadi tujuannya Allah, enggak. Oh, Allah bikin begini mau merugikan makhluk, enggak ada tujuan. Tapi hikmah. Kayak contoh tadi, Allah bikin hujan, hikmahnya apa? Tujuan apa hikmah? Apa hikmahnya? Dan tukang es rugi, tani untung. Lah yang rugi gimana? Bersabar, gitu loh. Petani bersyukur, gitu. Allah bikin seseorang mati, yang untung siapa? Hah? Siapa? Tukang gali kubur, siapa lagi? Tukang jual kapan, tukang mandiin mayit, supir ambulan. Yang rugi siapa? Yang sedih? Keluarganya. Siapa lagi? Orang yang ngutangin dia, mati lagi. Belum bayar. Jadi setiap apa yang Allah bikin nggak mungkin atau harus disucikan dari tujuan lah. Perbuatan itu kalau nggak ada tujuannya gimana? Main-main dong? Enggak. Tapi lil hikmah, karena Allah itu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah itu enggak bikin sesuatu yang sia-sia, enggak ada. Apapun yang Allah bikin enggak mungkin sia-sia. Hingga kamu tertusuk duri di jalan itu enggak sia-sia, enggak. Kalau kamu kok tertusuk duri di jalan terus sabar, ya Allah, akan jadi ampunan untuk dosa kamu. Kok tertusuk duri yang keluar kebun binatang, atau kamu keluar rumah nggak pakai sendal, tahu-tahu ada samsu nyala itu, nyet gitu. Yang keluar apa? Monyet. Padahal itu nggak mungkin sia-sia lah. Terus gimana? Kenapa kok saya diinjek? Ya jangan kenapa, hikmahnya apa gitu. Oh hikmahnya kamu mau dibawa ke dokter, sampai ke dokter ketemu perawat yang cantik, ya jodoh kawin. Banyak hikmahnya nih. Ini jangan terus diputusin. Wow. Ada orang pesan sama bininya, Mak, ini buku-buku rapat ini besok mau saya bawa pagi-pagi nih, saya ngantuk banget tidur, tolong rapiin ya, masukin tas, saya mau berangkat ya. Kata istrinya, iya, ngerapiin gampang, tinggal besok pagi aja saya rapiin. Tidur nih berdua, pagi-pagi suaminya bangun, istrinya bangun duluan, anaknya ribut, main thread lah, ngompol lah, ini ngurusin ini, sampai nggak sempat masukin buku-buku ke tas. Suaminya main angkat tas berangkat kantor, sarapan nggak ngecek lagi, sampai di bis duduk dibuka kosong,
dokumen yang penting belum dibawa, pulang lagi sambil maki-maki bininya, lu goblok ngomong aku kan nggak bisa nih, gua ketinggalan bis, rapat ketinggalan, rugi sekian, ramen. Masukin dokumen, berangkat lagi ikut bis yang kedua. Di bis ngomel aja, sopir ngomong, kenapa sih pak, gini gua suka karuban, saya suruh begini, ketinggalan bis, saya hari waktu saya rapat ketinggalan. Kata si supirnya, bis yang pertama tadi tabrakan pak, orang pada kecelakaan, rumah sakit semua. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, lu tadi maki-maki bini, sekarang alhamdulillah. Jadi hikmah itu mesti terkandung di dalamnya gitu loh. Jangan menyikapi apapun dengan marah, karena kita nggak tahu hikmah apa di dalamnya, gitu maksudnya. Jadi walaupun akal kita itu nggak nyampe ini hikmahnya apa, pasti mengandung hikmah. Kenapa? Karena Allah menciptakan dengan pengetahuannya. Allah tahu apa-apa yang diciptakan. Kalau kita yang nggak tahu, apa sih hikmahnya Allah bikin begini, kenapa Allah bikin begini. Kayak ada orang dibikin kulitnya putih kayak Cina, ada yang ini masih putih, ada yang sampai mengkilong itu, ada ya hitam sampai kata orang yang kulit hitam dia pingin kawin sama orang yang kulit putih. Itu kan pikiran kamu kan, pikirannya orang yang kulitnya hitam pengen kawin sama orang yang kulit putih. Perempuan yang kulit hitam nggak senang sama orang yang kulit putih gitu. Dia senang sama laki-laki yang kulitnya hitam, bibirnya tebel, itu yang dia senang gitu, Pak. Allah bikin adil, penuh dengan kebijaksanaan gitu loh. Bukan terus kalau gua udah laki-lakinya hitam, jelek begini, yang mau senang sama gua siapa? Perempuan yang hitam senangnya sama yang hitam begitu, yang tebal bibirnya, yang doer, yang lakinya begitu nanti. Laki yang hitam senangnya sama perempuan yang itu enggak terus. Gua mau yang putih aja lah kawinnya dah. Lah kalau putih perempuan hitam yang mau kawin siapa terus? Ada yang ngawinin dong nanti. Tapi Allah bikin hikmah. Makanya kata orang itu jualan apa aja pasti laku. Kenapa? Karena nggak semua lidahnya orang sama. Ada orang yang begini senangnya begini nggak senang. Orang jual baju semuanya laku. Orang jual, kenapa? Allah jadikan selera manusia berbeda. Tidak semuanya ada yang begini. Ini namanya hikmah. Jadi kalau kamu sudah tahu ini, jangan sampai menisbahkan lagi apa sih tujuannya Allah. Terus nanya kenapa Allah kok bikin begini, jangan nanya begitu. Ini apa? Hikmahnya apa nih gitu. Jadi jangan lagi. Dan kalimat lam yang nisbat kepada perbuatan Allah banyak. Di surat Yasin banyak yang menisbat Allah bikin ini untuk begini, Allah bikin ini untuk begini, Allah begini. Tapi setiap lam yang nisbat kepada Allah dimaknai lil hikmah. Lianna lau lam takun hikmatin lakana abad. Karena kalau enggak ada hikmah, ghorot enggak, hikmah enggak, lakanat abasa, apa mesti jadinya apa sia wa muhalun alaihi ta'ala. Wal farqu bainal gharad wal hikmah, dan bedanya antara gharad tujuan dan hikmah, annal gharza yakunu maksudan minal fi'li. Yang namanya gharad itu pasti punya tujuan dalam perbuatannya gitu. Yang namanya gharad itu perbuatan yang punya tujuan. Lah, orang yang punya tujuan berarti mengharapkan hasil atau mengharapkan keuntungan dari apa yang dia kerjakan. Wal hikmah minal fi'li au hukmi, dari perbuatannya atau hukum yang dia
tetapkan bihaitsu yakunu ba'isan wa hamilan alaihi, dengan adanya di dalamnya apa? Ba'is atau hamilan. Wal hikmah ataupun hikmah yakunu dzalika. Hikmah itu enggak demikian, ini dalam perbuatannya enggak ada tujuan, enggak ada permintaan tolong, enggak ada mengharapkan bantuan, enggak mengandung sesuatu pun yang sama dengan apa yang jadi perbuatannya makhluk. Jadi kalau mau dijumlah semuanya yang kita harus ketahui dari maknanya Allah itu mumasalah ada 10. 10 ini kalau mau diringkas ada berapa? Kalau diringkas ada berapa? 3. Mustahil sama pada zatnya, mustahil sama pada sifatnya, sama pada perbuatannya. Ringkas cuma adanya 3, maka dengan 3 ini kamu cukup menggugurkan kewajiban kamu untuk paham tentang wajibnya Allah mukhalafah dan mustahilnya Allah mumasalah. 10 ini tafsilnya namanya, diperincikan. Kalau Allah jirim bagaimana? Ya pasti menempat, pasti ada arahnya, pasti terkena arah, pasti ada zamannya, gitu loh. Pasti besar atau kecil. Kalau dia jirim pasti demikian. Maka itu semua ditolak bagi Allah. Kalau Allah arad gimana? Ya pasti nempel pada sesuatu. Kalau Allah perbuatannya sama bagaimana? Pasti punya tujuan. Ini yang mau kita bersihkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil Allah keadaannya demikian. Ini maknanya yang harus kita pahami dari makna mumasalah. Kalau 10 ini kamu paham, maka kamu nggak akan pernah menisbatkan persamaan atau penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang nggak ngaji ini mesti setidaknya kalau dia nggak mensifatkan sama, ya nyerempet nih. Paling nggak menyerupakan Allah dengan sesuatu. Menyamakan nggak boleh, terus dia menyerupakan berarti dia nggak mensucikan Allah. Maka jangan sampai dalam iman kita menyamakan Allah, apalagi menyerupakan, apalagi menyamakan. Ya, mudah-mudahan iman kita dijadikan iman yang bersih, iman yang dijadikan benar oleh Allah, iman yang dijadikan selamat sesuai imannya para nabi, para sholihin, hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin wa ala niyatin sholih wal hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana ta'ala bi ahmana wa anana asrafana la dharrafna fatub alaina tauba tazili kulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawati wa kulli waliyina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah awziratin asabah wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' fadla wa juda manna la biktisabi minna nahla bi kulli syurli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi تتقصص بك والحمد لله في البدء والتناهي. والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.